nih, Heeh, ya kan? terus? Woi, woi. Nggak ada lecet, nggak ada apapun. Kalau misalkan dibanting ke meja, mejanya hancur. Jangan, nggak usah. Pokoknya udah pembuktian sekali lagi ya. Iya. Nggak ada pecah, nggak ada. Kita kasih solusi. Kang Tony, waduh, ini pembuat paving block terbuat dari sampah loh. Betul. Ternyata kalau saya kasih experience dikit-dikit ya, ini lebih enteng dibanding paving block yang semen sama pasir. Iya betul, lebih enteng. Lebih enteng dan tidak ngeres. Ngeres mah pikiran jorok ya, apa ya? Tidak bersih. Apa namanya? Ya gitulah. Kotor-kotor gitu. Tidak. Terus tapi kuat ya? Kuat banget. Kayak ancuran karton ditumpuk pakai air jadi bubur, dibikin kayak prakarya gitu zaman SD, bukan nih? Bukan, beda. Kalau itu pasti berlumut, kalau dari karton ini kan dari plastik nggak bakalan berlumut. Kalau paving block yang di depan kantor saya tuh yang pada umumnya itu berlumut. Ya coba dilihat aja nanti, ada pasti lumut-lumut muncul ketika misalkan udah tahunan lah gitu. Oke. Dan ini dari sampah yang video viral, tahu teman-teman semua? Yang kemarin sempat yang marah-marah sama pemerintah. Anda nggak suka sama pemerintah ya? Itu seperti apa ya? Enggak, saya cinta banget sama pemerintah. Cinta banget ya. Habis dibungkam apa gimana nih? Enggak lah. Tidak mungkin pemerintah kita membungkam ya. Iyalah, ini kan masih demokrasi kan ya. Iya. Pemerintah selalu memberi ruang untuk rakyatnya. Enggak lah, enggak membenci. Saya pengikut aturan pemerintah justru. Top, mantap nih baru nih. Kayak saya nih berarti nih. Ini kan videonya viral banget, Kang. Iya. Tahu kan kemarin kan yang banting-banting paving block ke lantai. Hancur nggak tapi pasti banting? Ke mesin makan itu. Oh, ke mesin ya? Ke mesin. Terus tiba-tiba, mana apresiasinya nih? Tidak ada apresiasi kami bertahun-tahun. Pabrik workshop kami lihat tuh. Sampah banyak. Apa tadi ngomongnya di sini gimana? Saya sudah berkarya tapi tidak ada perhatiannya dari pemerintah. Iya, betul. Bahasanya seperti itu. Memang. Tapi ditantang sama Kang Deddy Mulyadi suruh bikin sekian meter. Nggak nyanggupin apa gimana nih? Mesinnya mesinnya belum sanggup untuk produksi massal. Oke lah. Tantangannya saya terima, cuman kasih kesempatan saya untuk memperbaiki mesin, memperbesar kapasitas mesin gitu. Oke, kita bahas aja kali ya. Ya. Saya juga mau tahu sih sebenarnya sih Kang. Maksudnya dengan teriak seperti ini tanda kutip agar nyampe ke pemerintah biar ada apresiasinya, biar dipedulikan apa segala macem. Udah berapa lama nih berkontribusi kan? Pertanyaannya seperti itu kan? Iya betul. Jangan-jangan mungkin baru bentar tiba-tiba langsung teriak-teriak padahal sementara kontribusinya belum lebih apa segala macam ya. Betul. Ini juga ya? Iya betul. Ini Oreo rasa apa nih? Kayak biskuit ya. Ini dari sampah? Dari sampah. Dari tutup botol itu. Dari galon bekas tutup botol kayak gini nih. Oh, coba lihat. Oh, seru nih kita pretel ini, kita bahas satu persatu nih. Boleh. Ini jadi gantungan kunci ya? Iya, gantungan kunci. Itu inisial Y karena itu orang yang paling saya cintai itu. Oh, siapa? Yati. Oh, Yati. Bener lah cintanya sama Anda ya. Tidak cinta sama saya. Enggak. Bukan masalah fisiknya, tapi apa coba? Gue nanya tadi kan ke istri Anda kan. Betul. Bu, ini beneran kok enteng? Kayaknya nggak sakit, kayaknya nggak keras nih. Dia bilang, coba digetokin ke kepala. Enak aja palanya peang. Sebagai bentuk pembuktian ya. Nggak ada urusan beletak aja. Tapi, oh iya. Keren, kaget ya. Keren ya. Hah? Diadu. Hancur dong diadu. Masa? Coba saya yang coba ya. Nah, takutnya ini. Takut apa? Kok Anda? Gini nyepengnya gini, ya kan? Terus. Woi. Nggak ada lecet, nggak ada apapun. Kalau misalkan dibanting ke meja, mejanya hancur. Jangan, nggak usah. Pokoknya udah pembuktian sekali lagi ya. Iya. Nggak ada pecah, nggak ada sama sekali nggak ada. Pembuktian. Iya. Tadi mungkin gue pengen getok nggak sekenceng itu aja takut gitu ya. Apalagi ternyata sekenceng itu. Jadi benar-benar paving block ya ini ya? Paving block, bukan tart gitu, bolu tart gitu bukan. Hah? Oh iya nggak hancur ya? Awas kegencet ini. Oh iya. Coba Aldan hidung deh. Oh iya ya? Iya, gitu. Bu enggak ya? Enggak kan dari sampah. Dari sampah, bukan organik ini, anorganik ya. Oh iya enggak deng. Iya bener ya? Bener banget. Ini kayak bau batu. Iya kan ya? Batu kali nih. Bisa dilihat nanti di videonya lah sampah apa yang digunakan untuk paving block ini. Serius? 5 rius. Ini nih. Nah tuh sampah plastik yang low value.
Oh, low value. Hmm. Bau batu, Kang. Iya, bisa mirip begitu ya. Alatnya canggih loh padahal berarti ya. Enggak canggih. Otaknya yang canggih. Wih, keren. Indonesia bangga punya Tony. Ya, keren. Oke lah. Udah dipasang tuh videonya tuh. No, palunya palu besi. Bukan palu karet. Biasa keramik palu karet, palu bodem, palu besi itu. Emang Nggak keramik ada. palu karet? Oh, buat ngeratain. Iya, kan kalau gotok-gotok keramik palu karet tuh. Ya beda, Kang. Keramik sama paving block mah beda. Ya sama ini juga, kalau untuk ngeratain kan pakai palu karet. Kita mah pakai palu besi. Bawahnya kasih semen tadi. Enggak, seperti yang paving block biasa, pemasangannya sama seperti itu. Pakai Bawahnya? abu pasir. Ya, bukan sampah juga dong. Ujung-ujungnya pasir juga. Ya masa mau ditaburin cacahan plastik atau nantinya kan dikritisi lagi itu apa namanya? Sebutnya mikroplastik katanya kayak gitu kan. Oh iya ya. Enggak, emang pasang paving block tuh bukannya asal tempel ya? Enggak ya? Ada semennya ya bawahnya? Ditabur abu batu, pasir doang, diamparin, dirata-ratain langsung dianyam, disusun. Maksud saya bawahnya itu dari olahan sampah juga, hasil waste management juga. Enggak bisa? Enggak itu, enggak bisa kalau Enggak nempel? Enggak bisa. Dicari tahu? Udah dicoba mau dikasih sampah apa organik nanti malah bau busuk Lah, ini kan juga sama organik juga kan? Enggak anorganik itu. Oh, anorganik tapi dijadiin leman bawahnya. Enggak, ini enggak pakai lem. Kayak paving block yang biasa aja enggak pakai semen, enggak. Kagak, Kang, maksud gua tuh yang bawahnya nih, yang Iya, semennya bawahnya. itu dikasih olahan begini juga tapi yang bisa ngerekat gitu loh. Nggak ada bahannya kah atau memang nggak bisa? Meskipun ada nanti jatuhnya lebih mahal. Oh. Lebih mahal lagi. Ini aja kan segini udah jual mahal kita kan. Nanti kasih tahu harganya berapa ya? Iya nanti. Nanti ya, Nanti hitungannya kalau per udah meter. ditanya, sekarang belum ditanya saya nggak jawab. Iya, bener juga ya. Ini sakit loh, Kang, ke kepala. Jangan dicoba. Lagi ngeselin banget. Iya. Oke. Kita Ya. bahas ya. Baunya tidak ada dan beneran ada, tapi cenderung lebih enteng pengalaman saya. Bisa bedain nggak sih? Ambil dong yang di depan. Nggak, ini serius. Saya serius. Jangan-jangan ini nggak bisa, Kang. Ini podcast edukatif. Iya harus. Podcast yang menopang ekonomi. Mm-mm. Banyak pengusaha-pengusaha yang saya panggil ke sini untuk bantu gimana caranya Mm. mengeluarkan kawan-kawan dari kemiskinan dan bisa menepis atau mungkin mengurangi pengangguran. Wah, jadi Dan artinya juga harus clear. mendukung Menteri Ekrab tuh. Iya benar. UMKM naik kelas. Wih, kok tahu sih? Sering baca dong. Meskipun saya bukan akademisi gitu kan, tapi saya sering baca. Keren. Ya. Jangan dihilangin N-nya. Bilang keren jangan dihilangin N-nya. Keren. Kere. Iya. Ada lucunya juga nih Kang Tony Rastafara nih kayaknya. Waduh lucu. Lumayan culun. Iya benar. Lu stand up deh 10 menit. Nanti gua bandingin deh Kang ya. Apa? Beneran nggak? Maksudnya ini bedanya sama yang Bantingin boleh. Enggak, ini bandingin. Tuh, isi ini bawa. Ini yang mana? Tapi beda gak sih? Ini beda, ini mah batu. Sama sih kayak gitu. Enggak, yang di depan. Paving block yang heksagon ada. Heksagon yang bentuknya begini yang di... Ya mungkin harus digali mungkin, nggak ada yang ini. Ada yang lepas kali. Coba Kecuali Feby, sengaja dilepas dulu. coba. Kalau Aldan mungkin Ambil jackhammer. diragukan ke laki-lakiannya, coba Feby. Ya, sambil ngobrol ya. Saya Boleh. mau bandingin deh. Jadi gini Kang, Ya. viralnya video Kang Tony Iya. di mana-mana, tahu lah pasti ya. Tahu. Nah, memang pasti kan didukung sama netizen apa segala macamnya. Bentar, biar nggak saya salah fokus gitu ya. Apa? Ini. Nah, ini kan. Iya, betul. Wih, berat, ngeres, berat. Abrasi kan? Abrasi apa? Ini lihat ini compa. Oh, gompal. Gompal. Iya. Oh iya bener ya. Oh, karena bisa hancur ya kalau pasir sama Iya. cemen ya. Pasti hancur. Sewaktu-waktu pasti aja. Apalagi dipergunakan misalkan di jalan yang memang digunakan untuk mobil misalkan. Kayak di perumahan tuh. Pasti meskipun yang ini juga. Ya saya bukan menjelekan produk yang lama ini ya kan. Yang konvensional enggak. Cuman pasti gitu ada retaknya, ada pecahnya, ada abrasinya. Sebentar, ini ngeres-ngeres kotor-kotor pasir-pasir dan lain sebagainya ini karena abrasi atau karena kotor dari ban mobil? Nah, ini biar fair dulu nih. Ya. Ini kan belum teruji, terinjak dan lain sebagainya nih. Ya. Yang Kang Tony bikin nih, Ya. yang dari daur ulang sampah. Betul. Nah, cuma kan kalau yang ini kan udah ini bekas kan, ini dari ban mobilnya Deddy Corbuzier, Iya, ban benar. mobilnya menteri-menteri, ban mobilnya pejabat, ban Betul. mobilnya artis, kakinya Atta Halilintar.
Hah? Iya, Ya udah kan pada di sini loh, ini iya. suatu kebanggaan Iya. bisa hidup di sini. Iya kan, maksudnya ini kan ngeres-ngeres kotor-kotor gini. Iya, Jangan-jangan itu juga begitu? enggak. Itu kenapa bisa ngeres kayak gitu, bisa kotor gitu ya karena dari pasir kan. Karena udah diinjak juga. Oh. Nah, kalau ini gitu kan meskipun udah diinjak, udah tuh kehujanan itu bersih kembali. Kalau yang ini Oke. nggak bakalan abrasi, aus lah gitu kan. Nggak bakalan aus gitu, terkikis gitu. Enggak ini mah. Oh, itu salah satu keunggulannya ya? Ya, keunggulannya. Dan akhirnya sebenarnya keunggulan yang paling hakiki adalah justru kita mengurangi sampah yang ada di Itu. sungai dan lain sebagainya karena didaur ulang ya. Targetnya itu emang Keren. ingin menyelesaikan sampah. Bukan untuk bisnis. Sama sekali saya bikin inovasi ini bukan untuk bisnis, untuk menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik yang gak laku. Masalah bisnis mah pasti itu mah nomor 2 pasti ngikutin. Oh. Udah jadi karya, udah jadi produk itu pasti ngikutin. Yang penting niat dulu nih. Hubul waton minal iman. Itu tujuan saya. Tapi kan butuh makan juga Kang, masa nggak dibisnisin? Emang selama ini saya dari 2017 nggak makan, anak saya nggak makan, istri saya nggak makan, makan. Dari? Ya dari kan viral. Saya bahkan punya bengkelas. Usaha saya, finansial saya dari bengkelas. Ini sosial. Wow. Dan ada yang bilang juga netizen katanya Anda orang pendidikan karena bahasa-bahasanya kan rapi, bahasa-bahasanya Public speaking gitu. iya benar. Karena ya kita belajar kan sering juga diundang ke Kalimantan, ke mana gitu jadi narasumber. Nah, di sana kita bisa bagaimana sih cara berbicara gitu kan ya. Bagaimana kita berdiskusi ya, belajar dari sendirilah. Pengalaman, belajar dari pengalaman karena guru terbaik saya adalah pengalaman. Saya nggak kuliah, saya nggak ini, cuman STM ya. STM mana? STM karya pembangunan Padalarang. Boleh lah, nih nanti kita sambil coba ya, maksudnya ngeres apa enggak, tapi kelihatannya enggak sih ya, karena kayak bahasa kasarnya mohon maaf ya, kayak mainan, tapi keras, tapi enteng. Gimana ya gue jelasin ya, ngerti gak sih? Coba. Kayak nggak ada tekstur apa-apa, kayak ada kasar mah kasar, cuma nggak kayak sengeres ini yang kita tahu kan dari kecil kan paving block begini kan. Iya, betul. Semen sama pasir, akhirnya tangan jadi ngeres, kan bisa buat gawang main bola dulu. Betul. Saya tahu lah begini-begini kan. Nah, oke lah. Buat serodot gaplok juga ya. Apa tuh? Itu permainan Sunda sih. Apa yang takadal? Sedot gaplok yang pakai kaki tuh dikini langsung diaduin gitu. Yang pakai genteng batu, yang paving block gitu. Oh iya. Iya. Sedot gaplok nanti browsing aja sedot gaplok. Iya. Nanti saya pelajari olahraganya deh ya. Boleh. Lanjut ya. Nih Dan. Taruh sana biar apa mau taruh sini aja biar fokus nih. Boleh, biar fokusin aja lah ya, biar tahu before afternya teman-teman semua ya. Di before ini mana nih? Ini ngefans sama Dewa 19? Enggak. Ini logonya? Ada yang bilang itu Isri Will katanya. Padahal enggak. Ya bener, banyak yang komen, "Bang, itu motifnya katanya Isri Will," katanya. Padahal beda loh, jauh. Enggak lah. Kalau Isri Will tuh nyambung dari sininya ke sini ada nih garis. Oh iya. Browsing aja. Oh berarti enggak ya? Enggak, bukan. Oh iya benar. Justru Dewa 19 kayak gitu. Terus yang di masjid-masjid bintangnya kayak gitu. Coba lihat aja tuh ya kan, yang hiasan dinding bintangnya gitu. Oh iya. Kalau Isri Will X-nya nggak ada ya? Iya, terus nyambung itunya. Dia langsung nyambung. Udah lama jadi antek-anteknya. Enggak, bohong. Iya, enggak. Nih Bang, taruh situ dulu kita ngobrol ya. Nah, nanti dicek uangnya masih ada nggak ya? Dikata gue copet, ya enggak. Nah, awal mulanya dari tahun berapa sih sebenarnya bikin paving block dan mengolah sampah akhirnya sampai viral, kayaknya butuh sekali diperhatikan gitu loh sama pemerintah terkait gitu loh. Maksudnya apa yang akhirnya mendorong itu? Dari 2017 berarti ya? 2017. Oke, gimana ceritanya? Kalau jadi pegiat lingkungan sih dari 2013 sebetulnya ya. Oke. Dari 2013, cuman kita mendirikan Bank Sampah 2017. Pas saya terpilih menjadi ketua RW waktu itu. Daripada saya monoton ketua RW hanya pengantar gitu ya, udah bikin program lah gitu kan Bank Sampah. Nah, pertengahan 2017 kita tuh prihatin dengan sampah yang low value, ini digimanain gitu kan ya. Terus nah di sana riset kita tuh mau digituin segala macam, bikin sistem rebrik segala macam, tetap aja hancur gitu kan. Akhirnya terinspirasi dari pembakaran tuh, warga-warga tuh yang ngebakar sampah jadi beku tuh kan. Jadi keras kan. Akhirnya nanti jadi sampah lagi.
ya udah kita cetak gitu. Sebentar, rebricks itu apa sih maksudnya? Rebrick itu ya cacahan plastik dicampur sama semen pasir. Jadi si plastiknya tuh dicampur sama adukan semen pasir. Itu Oke. namanya rebrick. Oke. Dan itu alatnya bikin atau beli atau apa? Yang pertama kali 2017. Kita dulu manual kayak bikin dodol. Nah, ya pakai wajan gitu diaduk-aduk gitu kan. sampah-sampah apapun? Sampah apapun. Nggak difilter dulu ini yang mana, yang ini yang Enggak. cocok ke mana? Yang penting yang kayak gini kan masih laku. Ini mah jangan. Tapi labelnya nggak laku nih. Nah labelnya. Labelnya kan plastik juga Ya sama. plastik tapi kan nggak laku dimanapun. Nah itu jadi bahan baku popping block. Tapi ininya jenisnya PET. Masih laku di pasaran. Sekilo nyampe 4.000. Apalagi kalau ke bandar bisa 8.000 per kilo. Oh. Nah ininya apalagi masih laku. Nah kendalanya ini nih. Labelnya yang nggak laku. Di setiap pelapak juga pasti disobek dibuang. Akhirnya ke TPA. Yang kayak karena nggak ada yang nerima. Iya, saya pernah nonton video TikTok tuh lagi live ibu-ibu tuh ya. Yang Sobek-sobekin kan. sobek-sobekin gitu ya. Iya, yang cup gelas itu sobekin Iya, iya, atapnya, iya, ya iya. kan? Itu dibuang nggak laku. Tapi kan ada brandnya. Oh enggak, brand harus Kita ada mah isinya ya. berbicara brand, emangnya tukang rongsok gitu kan harus ini Cleo, ini enggak lah. Oh enggak lah ya. Karena bukan berbicara brandnya ya, tapi Iya. plastiknya memang Iya. udah nyampe sana Bisa low value. Bisa berbicara brand misalkan dari maaf bisa sebutin merek ya. Boleh, boleh. Kayak Cleo, Aqua gitu kan ya. Ah. Itu kan saya nggak jadi sampah tuh. Ah. Sampah dari mereka saya jadi produk gitu. Bisa lah gitu kan. IPR-nya gitu kan ya, tanggung jawab perusahaan. Nih Danone misalkan ininya nih sampahnya kita kelola gitu. Danone tuh dari Aqua. lokal apa? Terus Unilever. Aqua di mana? Aqua tuh Danone kan? nggak tahu itu terlalu jauh, itu perusahaan mereka lah. Enggak, nanya doang. Enggak kan kalau apa tadi? Enggak. Kan kalau Cleo kan jelas. Jelas, makanya Dari saya nggak pernah lokal. beli. Pak Hermanto Tanoko, ya kan Ah, lokal kita nih. Enggak, beliau Belum juga. dicoba nih. Ish, mantap. Pak jangan nggak diminumin boleh? Minum boleh lah, boleh nih. Cleo. Coba deh. Oke. Semua rumah tangga sudah dalam tanda kutip terdoktrinisasi sama kesegarannya si Cleo ini. Coba ya. Cobain aja. Cobain. Oh. Wih. Ya kan? Wis kelihatan cantiknya. Wih. Oh, ngerti gue. Cleo ternyata bisa menghalusinasi pikiran ya. Iya. Nah kan, kalau ini oke. Tadi saya belum kelar. Tadi Indanon. Enggak, ini buset. Followernya banyak banget ini, nanti disangkanya. Itu kan Ya kan maksudnya kan kalau bisa yang lokal kenapa enggak kan poinnya Nah, itu gitu, kan. poinnya itu. Iya, contohnya yang ini lah. Iya, itu mah enggak. Kan khawatir aja kan. I love produk Indonesia. Ais keren. Lanjut. Bareng. Dikata gue burung dara. Oke, terus abis itu Hah? yang low value Ya. bukan dari segi brand yang dikonsumsi ya, karena kemasan ini udah pasti jadi low value kan, Iya. karena nggak kepake juga di Nggak rongsok apa kepake. segala macam. Itu yang diolah berarti hanya ini atau apa? Ada Yang lain? banyak yang plastik multilayer misalkan. Multilayer itu plastik yang mengandung aluminium foil seperti ciki, bumbu dapur, kopi, itu kan mengandung aluminium foil. Itu nggak bisa didaur ulang. Oh. Perusahaan-perusahaan daur ulang pun nggak mau nerima kayak gitu. Oh. Nah, itu yang mengubah arti das itu ya sampah-sampah kayak gitu. Das apa? Das itu kan daerah aliran sungai. Tapi karena ada sampah plastik seperti itu jadi daerah aliran sampah. Oh. Sama-sama das tapi beda fungsi gitu kan. Oh, oke. Kayak styrofoam itu kan. Ngambang di selokan, di sungai, ke pantai hingga ke lautan kan. Karena nggak ada yang memperhatikan itu, nggak ada yang peduli dengan itu. Karena nggak jadi duit. Tapi jadi ini bisa jadi duit. Oh, apakah paving block yang pakai dari sisa sampah ini adalah harus yang dari low value? Kalau misalnya pakai botol plastik yang si Cleo ini umpama misalnya dijadiin ini bisa juga nggak? Bisa. Oh, cuma kenapa pilih yang low value? Ya karena yang low value nggak ada nilai jualnya, nggak ada nilai uangnya. Kalau ini kan masih ada. Yang ngapain jadi ini gitu kan, sayang banget, mending jual begitu saja gitu. Oh iya, dan malah numpuk ya? Ya malah numpuk. Karena nggak ada harganya ya? Iya. Mendingan dijadiin paving block gitu ya? Kalau yang gini kan banyak yang ngejar, meskipun kita nggak dipakai buat paving block gitu kan ya, dibuang di jalan misalkan kan, tapi jangan sampai buang sampah sembarangan. Iya. Kalau misalnya dibuang jalan juga banyak yang ngambil yang gini mah. Tapi begitu ngambil di jalanan, sobek ininya buang sembarangan ininya labelnya gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Oke. Dan
ini berarti dari low value diaduk kayak pakai dodol begitu. Iya, bikinnya kayak dodol dulu 2017 sampai 2021 ya. Sampai 2021 kita manual. Kayak saya diundang jadi narasumber juga di Pusdikter, Kodim. Itu pakai manual. Ada videonya nggak? Nggak ada, cukup kita yang tahu ya. Kenapa begitu? Kan gue mau tahu juga kenapa lu betul-betin. Nggak di-up. Kita mengisi juga gitu, di acara itu gitu kan. Pakai manual gitu. Oh, manual. Manual, karena tujuannya ingin mengedukasi. Kalau misalkan kita bawa mesin, pas begitu ada peserta tuh, aduh mesin ini mahal nih, jadi nggak jalan. Tapi kan kalau misalkan dikasih manual, pulang dari sana tuh pelatihan itu bisa langsung dilakukan di tempatnya dia masing-masing. Cuma kan ngaduknya pakai ilmu, Kang. Maksudnya mana nih sisa-sisa label Cleo-nya kan nggak ada tuh, di blender dulu ya? Jadi dicacah kayak tadi tuh, dicacah kayak gitu. Pakai apa? Mesin pencacah. Nah, itu ada mesinnya. Ya sekarang, kalau dulu kan enggak. Iya, pakai apa dulu? Dulu langsung. Hah? Guruntulan apa disebutnya tuh? Ya utuhan kayak plastik ciki, kopi kayak itu utuhan. Terus hancurnya gimana? Ya kan dibakar, diaduk-aduk, dibakar dari bawah gitu kan. Oh, meleleh. Ya, jadi meleleh. Meleleh. Ya itu juga kan bikin dodol, bikin wajit kan dilelehin juga adonannya. Pakai minyak nggak? Enggak. Pakai apa? Oli bekas itu juga untuk di awal, oli bekas. Oh, kerendam oli gitu? Enggak, olinya kayak minyak gorengnya lah. Kalau Dikit oli. aja? Dikit aja, setengah liter aja untuk sekali adonan. Meleleh jadi warna hitam? Hitam semuanya, karena kan diaduk terus, diaduk. Lengket abis itu? Habis itu lengket jadi pasta tuh kan. Jadi pasta, masukin ke cetakan. Setelah jadi pasta, kekentalannya juga ya harus pas. Kalau misalkan terlalu encer, jelek. Kalau terlalu kental juga jelek. Jadi harus pas. Memang harus pakai ilmu juga gitu. Makanya saya selalu memberikan edukasi ke yang lain, berikut praktek supaya tahu gitu. Oke, bukan menggampangkan ya, tapi ternyata begitu doang ya? Begitu doang. Iya, maksudnya sesimpel itu aja. Gimana bahasanya ya? Harusnya kan dilirik ya sama pihak-pihak terkait karena memang kemudahannya. Kalau memang sulit kan mungkin lambat ya penanganannya. Iya, betul. Titik fokusnya itu kan jadi lambat. Kalau ini kan sebenarnya simpel banget sebetulnya. Kan selama ini mohon maaf ya, kebanyakan ya untuk menangani sampah itu kan hanya dengan diskusi gitu kan. Ini saya kasih solusi. Wih. Kasih solusi. Mantap. Solusi. Siap. Mantap. Ya, saya kasih solusi. Jangan berpikiran, aduh kita nggak punya alat nih, aduh kita nggak punya modal nih, jangan gitu. Iya. Harus punya prinsip, lakukan hal yang kecil sebelum mampu melakukan hal yang besar. Yang penting berkarya nyata daripada hanya berkata-kata. Wih. Kan kebanyakan aduh nggak punya alat, aduh pakai wajan juga jadi. Produk kayak gini. Kolaborasi sama Pandawara asik ya harusnya ya. Kan Pandawara yang udah ya sortir apa segala macamnya. Oh, enggak sortir. Kalau Pandawara maaf ya. Kenapa? Kalau Pandawara itu kan dari dulu saya lihat nih kontennya bagus banget gitu. Bagus banget. Cuman selama ini kumpul angkut buang gitu. Saya juga pengen menyampaikan pesan sosial juga sama teman-teman Pandawara yang saya udah ngasih ya plakat dari tutup botol buat Pandawara tuh, saking bangganya sama Pandawara. Cuman ke depan minta jangan kumpul angkut buang. Begitu ini sampah diselokan kayak itu di sungai kayak itu dibersihin, diolah. Jadi bukan kumpul angkut buang tapi kumpul pilah olah gitu. Bisa lah, yakin bisa Pandawara karena udah banyak relasinya gitu. Sejauh ini dibuang kemana sih Pandawara? Ke TPA. TPA ya? TPA. Bantar Gebang. Ya tergantung lokasinya kan, nggak hanya di daerah Jabodetabek kegiatannya. Ada di Bandung berarti TPA Sarimukti. Ada di Jawa Timur berarti TPA-nya di Jawa Timur kayak gitu. Kan kegiatannya sudah Indonesia Pandawara itu. Nah, terus kolaborasinya kan bisa janjian sama Pandawara, nanti coba dipilah dong, kasih satu penanggung jawab, akhirnya dia milah-milahin Akang yang ngolahnya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa seperti itu, karena saya nggak punya akses ke Pandawara kan, hanya paling nge-DM itu juga kan nggak pernah dibales gitu kan ya. Nggak usah curhat, nggak usah jadi curhat. Kenapa lu jadi curhat? Enggak, bukan curhat, ini cerita kenapa sih nggak kolaborasi. Ayo Pandawara, gue telepon habis ini nih. Jangan dulu. Lah terus gimana? Katanya mau dikasih solusi. Ada nggak fotonya sama Pandawara? Ada tuh kita. Ya udah, makanya berarti udah kenal kan? Iya, ya inilah hikmahnya saya teriak-teriak kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini nih dari kasih solusi ini saya bisa bertemukan dengan Pandawara. Amin. Kita kolaborasi. Sampahnya nanti jangan kumpul angkut buang. Kalau kumpul angkut buang memang metodenya dari dulu juga seperti itu. Open dumping gitu kan sebutnya. Nah, nanti kedepannya gitu yuk kita cari investor segala macam, jadi kumpul angkut olah gitu.
Loh, selama ini Kang Tony gimana cara ngangkut dan ngolahnya? Ngolahnya tadi udah, ngangkutnya. Siapa yang ngangkut di sungai gitu? Ya kalau misalkan Atau kita ke kan punya mulung? acara tuh, apa namanya, acara sosial ya, kegiatan sosial itu selingkuh, pelakor gitu kan, berlibur, itu kegiatan saya. Selingkuh apaan? Selingkuh, bukan selingan asik keluarga utuh, bukan. Oke, terus apa? Selamatan lingkungan kumuh. Keren. Pelakor? Beneran. Pelakor itu penyelamatan lingkungan kotor. Oke, kumuh. Selingkuh kan tadi, Oh iya. selamatkan lingkungan kumuh, Satu lagi? pelakor. Satu lagi berlibur. Berlibur? Nah, berlibur itu kita mengajak para komunitas di Bandung Barat tuh tergabung dalam lintas komunitas. Tukang Rudi Praja yang menggagas lintas komunitas. Kita adakan berlibur, bersih-bersih keliling lembur gitu. Oh. Jadi setiap kecamatan mana nih bulan ini ke sana, wah komunitas ke sana bareng-bareng bersihin titik lokasi sampah liar yang di jalanan, yang di sungai itu. Itu acaranya berlibur. Terus panjangannya poligami? Poligami boleh nggak? Nggak ada ya? Saya tadi dengar kok kayaknya kok ada selingkuh, pelakor ada poligaminya gitu. Nggak ada ya? Ada juga geber janda. Geber janda. Ada juga geber Apa tuh? janda. Aku boleh tahu. Aduh mohon maaf para janda ya. Iya. Tapi sebelum mengartikan geber janda, saya ada pantun buat para janda. Oh, pantun, siap. Ikan hiu makan lada. Cakep. I love you para janda. Bini lo nonton belakang kamera. Dia udah tahu, udah biasa kayak gini. Yang penting kata-kata doang itu mah nggak apa-apa. Oh, asal nggak ada perilakunya. Jangan ya. Keren. Kalau nggak ketahuan. Saja Tony. Artinya ya. Iya, artinya. Geber janda itu gerakan bersih-bersih jalan daerah. Oh, keren. Geber janda. Nah, kenapa sih harus seperti itu, kan frontal banget bahasanya gitu. Karena kalau misalkan ayo bapak-bapak, ibu-ibu kerja bakti, opsi, terus gotong royong kayak nggak aneh gitu kedengarannya kan, bikin males gitu. Nah, saya rubah tuh paradigma masyarakat, gimana sih caranya supaya antusias, gotong royong kembali lagi terjalin kayak gitu. Ya udah, selingkuh, pelakor, berlibur itu luar biasa, mengubah lagi mindset masyarakat, apa namanya, kembali lagi gotong royong gitu. Selingkuh, pelakor, berlibur, sama geber janda. Sambil geber janda, cakep juga tuh istilah-istilahnya. Tapi ya strategi itu jitu bisa merubah masyarakat. Oke. Sebelum nanti jawab ya, kenapa nolak Kang Deddy Mulyadi atas tantangannya gitu ya. Sebelum ke sana, saya penasaran yang gini. Hasilnya yang dari 2017 sampai 2025. Kan ujung videonya kan pas viral kan teriak-teriak nih. Seolah-olah nggak ada pemerhatian dari pemerintah. Tapi artinya adalah itu udah menghasilkan berapa banyak dan udah menghasilkan menghidupi ekonomi seperti apa? Karena video-videonya kan sambungannya kan langsung tuh lihat tuh, ini kita Karang Taruna, tuh lihat tuh, ya kan? Nanti kita putar videonya di sini nih. Nah tuh lihat, ada kan? Nah videonya itu Karang Taruna di mana? Bisa diceritain lu nggak aktivitasnya ngapain aja gitu? Saya sama Karang Taruna bukan desa ya, Karang Taruna unit gitu kan ya. Kita merangkul para Karang Taruna itu untuk mengelola lingkungan. Karang Taruna itu mengelola sampah organiknya. Jadi ke warga itu diambil 2 hari sekali ke warga tuh. 2 hari sekali keliling pakai toa organik. Warga tuh udah keluar bawa sampah organik dari dapurnya. Contohnya apa aja? Ya sampah organik dapur. Ya apa sisa makanan, buah-buahan, sayuran gitu kayak gitu. Minyak jelantah? Jelantah juga. Pokoknya yang organik aja gitu, yang basah-basah. Itu sama Karang Taruna diambilnya 2 hari sekali. Habis itu keliling. Ya dikumpulin di kita. Dikumpulin di workshop saya itu, nanti dikerjasamakan dengan biokonversi maggot, pembudidaya maggot, untuk nantinya maggotnya jadi pakan alternatif ayam petelur. Terus warga dapat apa ya udah ngasih jelantah? Kan dapat cuan biasanya. Kalau nabung sampahnya dapat cuan, kalau itu enggak, sedekah sampah. Oh, daripada numpuk di rumahnya ya? Nah, daripada numpuk di rumah dan dibuang begitu saja gitu kan, ini kita kelola, yuk dukung. Toh warga juga dapat tabungan sampah dari jenis-jenis sampah yang high value. Oh, oke. Jadi nggak cuma paving block, Karang Taruna itu juga produksi sampah yang high value dikasih ke pakan maggot. Belatung. Kita kerjasama, belatung gitu. Kita kerjasama dengan Bening Saguling Foundation, itu mitra kerja. Mitra kerja Bening Saguling Foundation itu mereduksi sampah organik skala besar. Yang dulunya cuma 300 ekor ayam, sekarang udah 6.000 ekor ayam. Dengan pakannya dari maggot. Ada uang itu besar di situ. Oh iya jelas, sirkular ekonominya jelas. Itu terus ngapain teriak-teriak minta perhatian pemerintah? Loh, kalau kan saya nggak fokus dikelola di organik, kita kan kerjasama, kita kelola organiknya dari warga, organiknya dikirim ke mitra kerja. Nah itu beliau yang itunya. Bagi hasil. Lagian teriak-teriak juga kan bukan
inisiasi saya sendiri. Saya kan mewakili para pegiat lingkungan yang nasibnya sama gitu. Ya bisa nanti dilihat di komentar, pasti Ya, banyak nih yang nonton ini. ya, ya, Pasti ya, ya ya. Kang, terima kasih udah mewakili keresahan kita para pegiat lingkungan. Itu dari beberapa provinsi banyak yang nge-DM ke saya. Kalau Ya, misalkan ya. ada waktu 8 jam di sini saya bacain semuanya. Nggak usah panjang banget 8 jam. Katanya rumah lo di sini. Sekalian makan, nginep gitu aja sekalian. Lucu Aduh. juga ya Kang Tony ya. Ya, enggak maksud gue ketika didukungan sama dukungan-dukungan lah warga apa segala macam, kenapa mereka happy? Karena sampahnya numpuk di sungainya mereka, Iya, jadi di depan terkelola rumah lah. gitu. Jadi jadi sampah jadi rupiah yang berkah itu. Apa Kan tadi jargonnya? Apa rupiah? ya, yuk pilah sampah dari rumah, ubah sampah jadi rupiah yang berkah gitu. Oh, Banyak keren. lagi kata-kata, nanti ada statement khusus ya Enggak, buat ya nanti itu. aja kali ya. Maksudnya nggak usah dibacain di kata acara lawak lama-lama ya. Punchline mulu hidupnya ya. Nah, itu berapa tahun alat yang ngaduk dodolnya? Yaitu dari 2017 hingga Sampai 2021. nah 2021 baru dapat pendanaan Dapat dari dari CSR salah satu perusahaan. oh berarti belum pemerintah ya, masih Belum. CSR ya. Sebetulnya BUMN ini juga. Lah, oke. Kan bukan pemerintah. Oke. BUMN kan bukan pemerintah menurut saya. Ya, Kalau ya. pemerintah mungkin pekerjanya ASN. Kan enggak. Disupport, saya bukan enggak menghilangkan, saya sangat bersyukur loh. Asalnya tempat saya itu gubuk ya. Gubuk banget lah, atapnya juga pakai terpal gitu. Nah, semenjak saya 2021 tutup tuh, udahlah tutup, soalnya segala modal sendiri tuh. Modal sendiri, segala macam sendiri, untuk operasional, untuk makan para pengurus gitu kan, untuk segala macam itu sendiri. Biaya operasional, jemput sampah segala macam itu biaya pribadi sendiri. Dari 2017 hingga 2021. Rencana mau tutup, udah lama, tutuplah, capek. Ya udahlah, tutup, umumin ke nasabah. Pada nggak terima tuh, nggak mau, karena udah merasakan dampaknya. Nilai Oh, ya. pertumbuhan ekonominya dari bank sampah udah merasakan, akhirnya berontak tuh. Tapi gimana ya, kita juga kan seperti lilin jadinya, menerangi orang lain tapi sendirinya leleh gitu kan. Udah nyerah aja 2021. Tapi Allah berkata lain, begitu saya rencana mau tutup, ya datanglah BUMN ini yang memberikan power gitu untuk melanjutkan program ini. Dan sekarang punya area udah bagus, punya kantor gitu kan, punya mesinnya, meskipun skala UMKM mesinnya gitu. Ya disupport gitu penuh. Kayak Oke. perjalanan untuk ke pameran, untuk menerima penghargaan segala macam itu disupport sama perusahaan ini. Oke, makanya Kang Tony sekarang kan lagi meminta keadilan nih. Ya. Ya kan? Gimana caranya ada dapat dukungan apa segala macam ya, atau mungkin investor biar kapasitasnya bisa ditambah apa segala macam ya. Iya. Berarti saat itu selain BUMN nih, kemana pemerintah setempat? Ya, yang nggak tahu ya, saya juga justru nggak tahu, justru kan makanya saya teriak itu sebuah pertanyaan, ya kemana gitu. Di bawah apa sih biasanya? Di bawah bupati ya? Gimana sih pada larang tuh? Pada larang desa kecamatan, Berarti di bawah bupati apa di bawah bupati, bupati kan? kabupaten ya bupati. Nah, berarti sejauh itu 4 tahun ya? Ah, Dari 2017 sampai 2021 kan? ya 4 tahun itu sempat kecium nggak ke pemerintah daerah? Bahwa ini ada satu terobosan loh, begini gitu. sempat kecium lah, Terus? sempat kecium. Pak Kita Bupatinya? juga bukan, kalau bupati kan apa namanya, genta-ganti terus ya kan ya. Enggak sih, cuman Lah kan 4 tahun belum ganti-ganti lah. ya gimana ya bicaranya ya, kalau gitu mah ya sekupnya bupati saya maklumi lah, nggak melihat saya karena sekupnya sekabupaten gitu ya, mungkin saya hanya sebuah lalat kecil gitu kan ya, nggak kelihatan gitu. Tapi saya lebih komunikasi dengan dinas lingkungan hidup, Berarti Kementerian Lingkungan Hidup. dinas lah kalau kabupaten. Ya Kalau maksudnya ujungnya ke sana kan? iya, ujungnya Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu itu menterinya siapa? Waktu itu Ibu Siti Nurbaya. Nyampe ke beliau. Nyampe kan, saya menjadi bank sampah terbaik keempat se-Indonesia itu dari Ibu Siti. Nah itu dapat pemerhatian berarti. Emang perhatiannya hanya itu. Oh. Kan kita perlu pendampingan, terus perlu apa namanya, monitoring, evaluasi, bimbingan segala macam. Wah keren nih. Itu yang saya perlukan. Karena saya menjadi narasumber tingkat nasional bahkan ya sekarang ini. Udah ke beberapa pulau, terus dapat penghargaan dari beberapa perusahaan, dari pemerintahan. Itu bukan sebuah tujuan. Itu saya anggap sebagai bonus dari perjalanan, bukan tujuan. Tujuannya biar bisa. Tujuannya ya itu, saya ingin menciptakan sirkular ekonomi dari kelola sampah. Cakep. Itu tujuannya. Pak Menteri Ekonomi Kreatif, saya memanggil Pak Menteri
UMKM, Hmm, Pak Menteri Perdagangan misalnya, bisa. siapa tahu bisa ekspor impor gitu kan. Hmm, Pak Menteri Lingkungan Hidup, hmm, Pak apa Ibu ya sekarang? Lupa saya, maaf. Bapak, Bapak kan bener kan? bapak. Iya. Maksudnya saya mengajak buat bapak-bapak terhormat di luaran sana, bapak ibu yang luar biasa ada di posisi tersebut. Ini ada satu terobosan dari anak bangsa kita nih, keren. Jadi sehingga kedepannya juga bisa kolaborasi, lintas Kolaborasi. kementerian, lintas divisi dan seterusnya kan itu bisa dimainkan di situ ya. Bisa. Dinas-dinas terkait, Iya. kadisnya kepala dinasnya siapa? Udah Saat nemuin. ini? Iya. Oh, saya komunikasi intens banget dan hubungannya kita akrab banget sama Pak Kadis. Pak Kadisnya yang lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup di kabupaten. Iya. Masih komunikasi gitu Support kan, juga biasa. berarti kan? Ya, support tapi kan terkendala regulasi. Kalau misalkan mau bantu saya juga kan harus ada mekanisme yang harus ditempuh. Regulasi apa sih yang dimaksud? Udah dapat edukasinya belum? Kan sempat teriak itu di video tuh. Iya. Biar kita diregulasi lebih rapi apa segala macam ya. Regulasinya kayak gimana sih bentuknya? Ya regulasi jangan kalau bisa nih. Saya paham banget dari atas itu Permen LH, PP itu kan bahwa peraturan presiden segala macam udah bagus. Kayak untuk pegiat lingkungan aja kan. Permen LH nomor 18 tahun 2008. Itu udah jelas banget ya kan. Perlindungan, insentif, disentif segala macam udah ditertera dalam pasal-pasalnya. Tapi di bawah gitu. Di bawah itu seolah-olah aturan itu dibuat hanya untuk dilanggar gitu. Nah, sebetulnya kalau dari menteri gitu kan, dari kementerian, dari presiden udah bagus aturannya. Wah, ini cakep nih. Tapi yang di bawahnya bisa sih dilaksanakan itu. Nah, kami para pegiat lingkungan itu banyak yang teriak, cuman saya yang berani, yang viral gitu kan. Sebenarnya banyak Tony-Tony yang lain yang teriak banyak, cuman gak seviral saya gitu. Ya pengennya kita tuh ada perlindungan, ada pendampingan, ada juga pembimbingan, monitoring, evaluasi. Jadi jangan sekedar bantuan tuh dibantu udah aja gitu. Jangan sampai jadi asal gugur kewajiban gitu. Saya udah ngasih ini ke kelompok ini gitu kan ya. Tapi nantinya apalagi saya paling gak suka jadi LPJ kayak gitu kan. Tahu kan LPJ apa? Laporan pertanggungjawaban. Iya itu yang aslinya. Tapi Oh. kan sekarang bukan itu. Apa tuh? Laporan pura-pura jujur. Laporan pura-pura jujur. Ini kamera ngadepnya ke sana kan ya? Nggak ke saya dong, kameranya dong. Ya, siapa tuh yang kalau boleh tahu yang laporan pura-pura jujur? Siapa? Saya ke istri suka gitu. Bilangnya apa? Ya. Ngomongnya mancing ya. Dapat honor 5 juta padahal 10 juta gitu kan. Oh, lebih parah lagi ya, bukan laporan main kok pulang malam taunya dapat honor berapa? Honornya 5 juta bilangnya ya 2,5 juta gitu. Jadi tetap laporan gitu kan, manajemen rumah tangga saya laporan. Cuman laporannya bukan pertanggungjawaban. Saya laporan pura-pura jujur. Pura-pura jujur. Tapi pinter loh, istri kadang nemu aja ya. Iya kan, nemu duit di mana gitu kan. Hebat emang istri ya. Sengaja sebetulnya itu. Kenapa? Ya kayak di saku disimpenin duit gitu biar seneng dia kalau nyuci baju. Terinspirasi kan ada duitnya nih. Pengalihan isu. Nah, gitu. Pura-pura digeser ke baju padahal kita nyimpannya di lemari yang lebih besar. Nah, gitu. Jangan kasih tahu kalau gitu. Iya. Keren juga pengalihan isu ternyata dari rumah tangga ya, nggak harus negara ya. Yang receh aja lu taruh ke baju kotor lu paling bisa lu. Tapi intinya saya cinta sama pemerintah lah itunya, intinya cinta sama pemerintah. Saya dapat clue tuh Kang di situ. Ternyata Pak Prabowo-nya, Mas Gibran-nya, menteri-menteri terkait itu udah rapi. Ternyata yang di bawahnya ini nih yang bermasalah berarti oknum-oknum ya. Ternyata itu ya. Nggak nyampe pura-pura jujur apa segala macamnya. Luar biasa. Kan udah menyampaikan kemarin ke Pak Gubernur untuk penegakan hukumnya gitu. Terus monitoringnya gitu. Jadi kegiatan tuh ya saya sama seideologi sama Pak Gubernur. Nggak suka FGD gitu kan ya, forum diskusi, nggak suka. Orangnya taktis. Sebelum Pak Deddy jadi gubernur saya orangnya gitu, nggak mau lah rapat-rapat sama RT gitu kan. Yang penting yuk aksi gitu kan. Loh tapi kan butuh juga aksi. Kalau nggak ada hasil putusan FGD secara objektif ya gimana caranya? Aksi apa yang mau diaksikan? Harus tanpa ada diskusi ya. Iya kan fokus group discussion kan juga dibutuhin untuk paneling ya. Tapi ada tindak lanjut kan ya? Setelah itu ada tindak lanjut nggak? Oh ya umumnya mentok. Ya kan hanya ditulis di atas meja. Iya. Ya kan? Umumnya ya oknum-oknum ini ya. Umumnya oknum ya, nggak semuanya. Nggak semuanya saya menjudge seperti itu, baik itu organisasi segala macam. Ada oknumnya seperti itu, cuman kebanyakan gitu. Nah saya ingin mengajak jangan sampai seperti itulah supaya betul-betul ini Indonesia darurat sampah ini nggak hanya jadi catatan dan tulisan supaya diingat dan dihafalkan doang, tapi benar-benar dilaksanakan
supaya Indonesia bukan lagi urutan kedua dunia penyumbang sampah plastik ke sungai, ke lautan gitu. Aduh, malu juga ya. Ya itu kan predikat buruk, makanya saya merasa malu sebagai putra bangsa, makanya saya fokus di sini gitu. Meskipun nggak ada hasil gitu kan dulu. Ya kalau sekarang sih ada hasil. Oke, ini saya kan termasuk yang tanda kutip telat ya. Nah. Maksudnya ngundang Kang Tony. Oh, tidak ada kata terlambat. Yang iya. penting telat yang daripada tidak sama sekali. Wih, keren. Tapi maksud saya gini, Kang. Kan udah dibahas juga kan, Ferry Ruwandi juga support penuh itu kawan kita tuh ya, Bro Ferry nyamperin langsung ke lapangan apa segala macam ya. Tapi maksud saya adalah sejauh ini dari video yang viral itu sebelum nyampe nanti ke obrolannya ke Kang Deddy Mulyadi tantang Tony Permana bikin paving block dari sampah untuk lahan 250 meter ini ya, yang viral di berita ini ya. Sebelum situ adalah udah ada apa feedback dari pihak-pihak terkait dari viralnya videonya Kang Tony? Belum ada. Oh, responsifnya Ferry dan kawan-kawan kan itu akhirnya mendorong itu kan biar ada pihak-pihak terkait melek gitu loh bahwa yang pertama Bang Ferry yang pertama ini nanti untuk R&D gitu ya, kayak R&D terus ke legalitas kita nanti dibentukan CP atau PT gitu kan, nanti untuk risetnya dibantu sama Bang Ferry. Keren. Tapi kalau yang lain belum. Thank you Malaka Project dan Ferry Ruwandi ini top. Oh, dibantu ntar buat legalitas apa segala macam ya. Betul, dibantu. Oh, mantap. Nanti ada pertemuan selanjutnya lagi gitu kan. Kemarin tuh lebih fokus ke pesen dulu nih sebelum saya mau ini tuh riset di rumah saya sendiri dulu nih paving blocknya gitu kan. Pesen dulu, kemarin dipasang di rumah beliau. Tapi ada obrolan nanti ke depannya ya mau disupport ke hal yang itu. Iya. Kan Ferry Ruwandi pesen berapa ratus pieces buat pasang di belakang rumahnya dia kan? 162 sih. 162. Jadi hitungannya per meter ya, Kang? Iya, kena ke 6 meter lebih ya, 6 meter lebih. Per meter berapa? Per meternya harganya 200.000 kita. Kok lebih mahal daripada paving block yang pada umum ya? Ya butuh duit. Uhuy. Ya kita kan jualnya jual karya. Jangan iya kan, ini kan paving block berapa tuh per pieces? Macam-macam ada grade-nya. Yang SN itu ada yang 200.000, yang SNI. Iya, tapi kan saya bukan pernah ngebangun ya. Maksudnya kan saya lagi ngebangun kantor sebelah juga kan ada hitungan meteran kan. Ya maaf nih Kang ya, kan pasti lebih murah. Nah justru malah saya pengen tahu value apa yang akhirnya menonjol, kenapa lebih mahal sedikit dibanding paving block pada umumnya yang terbuat dari pasir dan semen. Yang ini yang Ferry Ruwandi kan? Oh iya, itu. Di rumahnya kan? Nah, jadi dipasangnya seperti ini untuk langkah-langkah kaki gitu kan. Ih, bagus ya. No, 7 gitu kan, selang 2, 7 lagi, selang 2, 7 lagi gitu. Apa tuh? Nggak paham saya. Ya masangnya jadi nggak full paving block sepanjang gang itu full enggak. Oh iya. Cuman disusun untuk langkah-langkah kaki gitu. Oh. Kayak di taman tuh ada dari tembok beton bulat. Nah dipasangnya seperti itu gitu. Oke, di belakang rumahnya Ferry. Iya. Oke, per meter 200.000. Kalau umumnya paving block berapa ya? Kalau yang skala yang grade C-nya itu 95 per meter. 95.000. Iya. Makanya rata-rata 100 ribuan apa segala macam. Iya, grade B-nya, grade A-nya ada yang 200 juga. Boleh tahu nggak hal yang membedakan secara signifikan 200.000 per meternya paving block terbuat dari low value sampah ketimbang orang yang biasa pakai umumnya adalah dari paving block terbuat dari pasir dan semen. Padahal kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk ketahanan. Iya. Ya kan misalnya sama aja apa segala macamnya gitu. Nah nih, SNI kan 150.000 per meter. Yang biasa 70.000 sampai 90.000 tadi Kang Tony bilang per meter. Yang dari plastik ini maksudnya sampah ya. Didaur ulang dari plastik, sampah plastik yang low value adalah 200.000 per meter. Nah, artinya ini karena memang ngejar customer acquisition cost-nya, modal, COGS, biaya produksi apa segala macamnya itu, sehingga keluarnya harga jual 200.000 per meter, atau memang karena value-nya tinggi padahal modalnya sama. Ya diwajarkan aja, terserah kan orang mau jual berapapun kan terserah. Itu seperti apa ya? Ya kita banyak hal lah dari harga saya itu banyak hal yang manfaat mungkin ya. Kita bisa mereduksi sampah yang low value gitu kan. Terus dari ketahanannya juga kita ini bisa tahan lama, tidak abrasi, itu yang membuat kita tuh jualnya lebih mahal dari paving block yang konvensional gitu. Dan ini tidak berlumut gitu. Sesuai pengalaman saya dari 2017, tidak berlumut, tidak abrasi gitu. Udah dipakai di mana-mana tuh dari 2017. Tapi apa namanya enggak skala massal gitu. Yang beli paling 5 meter, 10 meter gitu untuk hiasan di taman gitu, di depan rumah.
jualnya skala gitu selama ini. Perusahaan BUMN-nya selain CSR tadi adalah dipakai di kantornya nggak? Dipakai, BUMN malah apa sih? dibeli. Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu Justru kan ini apresiasi buat mereka. iya, Indonesia Power. Indonesia Power. Ini kan ada gantungan kuncinya tuh. Mana sih? Oh iya. PLN Indonesia Power. Itu yang support saya selama ini. Oh. Kenapa kok ngelirik? Ada apa sih? Enggak, gini aja katanya. Ke siapa? Ke saya. Oh siap, kode-kode. Boleh nggak kalau pacaran suami istri di luar aja boleh nggak? Lagi podcast. Karena kan ini ditanya ya, tadinya iya. saya mau Oh, menyebutkan. PLN Indonesia Power harus Iya, ada itu yang support semboyan-semboyannya saya. karena titipan. Enggak sih, enggak. Oh, tadi kayak istri ngasih tahu jangan lupa kasih begini. Emang Enggak. deal-dealannya begitu? Enggak, itu iklan. Itu iklan. Siapa di Ruth? Salam juga nih dari saya deh. Ya, top. SOP-nya gitu. Deal-dealannya. Enggak. Kalau kamu bilang budget share dari kami kan biar citra kami itu jadi kasih. Enggak. Oh, enggak. Ya intinya saya terima kasih buat yang udah support saya selama ini gitu aja. Oh siap. Yang keren. waktu itu saya kehilangan power, ya kembali mempunyai power gitu Wah aja. keren. Gue punya radio nih dulunya nih ya. Masuk aja bridgingnya ya. Iya. 200.000 per meter. Kalau saya ngelihatnya bahwa kayak matriksnya begini. Lu agak mahal sedikit tapi banyak kebermanfaatan. Lu agak mahal sedikit tapi mengurangi sampah di Indonesia. Ya kan itu. poinnya itu kan sebenarnya Ya. kan. Modalnya tapi sama kayak mereka-mereka ini. Beda. Yang paving block. Oh Beda. emang lebih tinggi juga modalnya? Iya, untuk Oh. itunya untuk operasionalnya lebih tinggi. Beda jauh gitu kan. Oh. Karena ini harus dicacah, harus dilumerkan gitu, harus dicetaknya sama sih ya, dicetaknya. Cuman proses pelumerannya itu yang lama. Kan Terus jenis mesinnya juga kan harus ada penyaring asap segala macam. Itu kan ada teknologi-teknologi yang memang harus dihitung cost-nya kan. Nah itu. Wih keren. Serapih itu ya. Nah terus sekarang kenapa akhirnya nolak rezeki dari proyeknya Kang Deddy Mulyadi? Karena waktu itu kan ini kan gubernur, termasuk gubernur Anda dan gubernur kita kan. Iya. Saya kan masuk ke Bekasi nih. Iya. Kan beliau juga. Iya. Terus kenapa? Nggak terima tawarannya? Nggak Kan ada, ditantang nggak nih ada. sama beliau nih. Ya udah sini deh kalau gitu saya perhatiin deh, saya kasih project. Nggak ada tantangan penolakan, nggak ada Katanya begitu. pernyataan penolakan, Nggak ada. Tapi nggak ada. oh Saya dia kan. terima, saya iakan, cuman saya minta waktu mesinnya dirubah karena untuk pesan sekarang dengan mesin yang sekarang saya punya itu nggak sanggup saya. Tuh beritanya begini soalnya Kang. Deddy Mulyadi bikin Tony paving block ciut. Tantang 50 juta rupiah. Kemarin maung, sekarang kayak kucing. Ya, kalau bisa sih memberitakan itu harus sesuai dari narasumber harusnya. Wah, siapa nih? Ya Bukan nggak saya. tahu, Ini. banyak. Iya banyak. Ini siapa nih? Tribun Medan. Yang bikin Bukan? redaksi gini banyak, nggak hanya Tribun aja banyak, Oh. semua banyak, YouTuber juga banyak. Itu kan hanya melihat dari konten kan. Jadi menilai saya itu jangan dari katanya, tapi dari nyatanya Keren. harusnya. Tapi mereka bisa ngutip gini kan karena memang mungkin statement dari Kang Tony kali. Ya bukan, Bukan. mungkin dari potongan-potongan video. Kan kebanyakan itu penikmat netizen itu penikmat konten, bukan pengamat konten. Harusnya diamati, disikapi harusnya. Apa video yang mana? Ya video yang saya diskusi sama Pak Gubernur. Apa jawabannya? Ya saya kan di akhir cerita kan gitu. Sanggup nggak ini gitu kan ya, tantangan saya untuk mesin saya nggak sanggup Pak. Ya udah, nanti kalau mesinnya sudah siap, kalau misalkan barang sudah ada, hubungi staf saya. Padahal obrolannya Itu bijak masih- sekali dua-duanya ya. Ya dua-duanya juga bijak, cuman ya biasa dipelintir lah netizen gitu. Oh. Nggak apa-apa kan, netizen maha benar. Bukan lah. Allah Subhanahu wa taala mah benar. Enggak, di dunia entertain ini mah. Oh, ngerasanya begitu Iya, oknum-oknum kalau ini. di dunia ini ya Allah maha benar lah. Nah, ini kan. Yang ini kan Iya. di KDM Channel. Nah, jadi kenyataannya gimana? Coba gini nih, kalau memang nyatanya adalah isunya supply chain, isunya tidak bisa menyanggupi demand, ya supply chain yang dimaksud adalah alat, Ya lah. misalnya bahan baku, misalnya ada kendala di situ. Ya kita memanggil buat para investor, simple. Di sini tuh pengusaha-pengusaha begitu saya panggil investor, kelabakan loh biasanya langsung. Karena penonton kita nih udah kerucut pengusaha-pengusaha sukses semua nih yang Saya nonton. juga lihat gitu sih, saya juga lihat kasih solusi Oh, emang terima gitu. kasih. Iya. Udah di subrek juga udah. Subrek ya. Ya inilah ada Iya. hikmahnya mungkin dari saya teriakan itu, meskipun saya dirujak gitu kan sama netizen gitu kan. Ya ada yang menyanjung gitu kan, ada juga. Ya ini hikmahnya gitu supaya
ya kita akhirnya ketemu dengan Pak Gubernur. Akhirnya ya seperti ini diundang, mudah-mudahan lah kita bisa menerima, bisa menerima tantangan Pak KDM ini untuk Iya. tantangan itunya, pesan popping blocknya. Karena saya pengen Oke. popping block kita dipakai oleh Pak Gubernur. Oh iyalah. Dan Meskipun bahkan caranya dengan cara yang arogan kemarin gitulah. oh ya, oke. Tapi gini, kapasitas sekarang berapa memadai untuk alatnya? Cuman maksimal itu 50 piece per hari. Kalau dihitung meter per 2 meter. Maaf ya, kok dikit banget? Ya karena memang skala UMKM mesinnya. Loh 50, kayak kemarin misalnya contoh, terlepas dari sisa stok ya, Ya, terlepas dari yang ready stock apa segala macam ya. Ferry Ruandi kan pesan 160-an. 160 lebih lah gitu. Ya 160 lebih, berarti kan kalau sehari 50 berarti butuh 3-4 hari dong. Iya. Iya. Lama juga Selama ya? ini gitu, kalau ada yang pesan juga ya harus nunggu ini dulu, harus inden ya, sebutnya inden lah. Iya, Harus PO. ditunggu PO. Oh. Pesan 5 meter ya udah nanti 1 minggu atau 2 minggu gitu. Selama ini gitu. Sebelum viral gitu ya. Oh, itu yang diteriaki sama Kang Tony. Maksudnya ini sebenarnya supply demand ini udah cocok banget kalau diperhatiin sama pihak-pihak terkait, kalau disupport sama pihak-pihak terkait gitu kali ya. Iya gitu. Oh, itu. Supaya sampah juga terkelola gitu. Oke, kita teknis aja nih. Mungkin ada pengusaha swasta atau mungkin dari ada pemerintahan, kementerian terkait atau mungkin dinas-dinas yang memang berhubungan langsung. Dalam hal ini adalah apa nih solusinya? Ditambahkah, kita kan awam nih nggak tahu nih. Biar teman-teman calon investor misalnya kita nggak ada yang tahu juga kan, atau mungkin BUMN terkait. Iya. Mesinnya ditambah, di-upgrade atau apa gimana nih? Ya di-upgrade aja. Sehari permintaannya kira-kira berapa meter? Yang ada dulu deh, kita nggak usah ngomong yang sekarang akhirnya di marketingin lebih masif lagi ya. 1.000, 2.000, 5.000? Ya kalau bisa sih minimalnya itu kita bisa 500 piece aja per hari. Kalau permintaannya 1.000 susah juga ya. Ya tetap susah, kecuali ya Anggaplah 1.000 lah ya. Mohon maaf yang di Banyumas itu yang udah jalan kan nggak bisa menutupi pasar juga. Oh iya. Kayak gitu. Karena apa? Terkendala karena memang yang saya tahu baca dari artikel itu, dari berita, karena terkendala dengan biaya operasional kan, karena menggunakan dana pemerintah APBN kayak gitu kan. APBD ya itu kayak gitu. Sementara APBD kan terbatas. Nah, kalau misalkan bisa seperti itu ya dari pihak swasta ya apa boleh buat, misalkan 1.000 per hari ya lebih bagus. Oke, anggaplah 1.000 ya. Berarti apa yang perlu disuntik secara kapitalnya? Ya upgrade mesin aja. Upgrade, bukan ditambah mesinnya. Kalau tambah kan jadi makan space, jadi malah bingung lagi ntar Ya kan, sewa tempat lagi. Bisa diganti mesinnya di apa kecepatannya berarti ya untuk produksi kan ya? saya udah pernah bilang juga sama Pak KDM, kalau misalkan saya keteteran bisa diterapkan di mana, di kelompok mana kan bisa seperti itu. Oh, dibuat per wilayah. Per wilayah dengan menggunakan regulasi dari pemerintah. Keren. Gitu. Jangan hanya saya nih yang viral gitu kan, saya pengen ditambahin mesinnya tuh dengan area segitu ditambahin jadi 5, ya enggak lah. Kalau Sunda mah kan ngerabuk besiku susah gitu kan. Apa tuh maksudnya? Iya, kalau ngambil pakai ini kan susah. Oh gitu. iya. Jadi saya pengennya tuh ya terapkan nih. Kalau memang ini bisa menyelesaikan masalah sampah, kita terus pemerintah mendukung, terapkan di beberapa kabupaten atau tiap kecamatan. Itu yang ingin saya sampaikan ke pemerintah. Saya nggak anti pemerintah, cinta pemerintah. Kalau saya nggak cinta pemerintah mah kemarin ya salah satu negara di luar ngambil saya untuk ngelola di negara sana. Saya nggak terima. Ya aku baca tuh komen-komennya. Saya nggak terima. Kan pada ngomong begini kan buat oknum terkait ya. Ini kebiasaan deh di Indonesia gitu kan. Giliran di negeri sendiri tidak dihargai. Nanti giliran udah support ke Bukan negara kata saya lain, ya. enggak komen, netizen kan. Giliran udah diambil sama negara lain baru kebakaran jenggot misalnya. Itu salah satunya. Negara mana kalau boleh tahu? Ya boleh dikasih tahu. Ya Terserah. kemarin salah, bukan negaranya tapi orang dari negara itu ya, pengusaha apa? Itu lupa saya datuk siapa itu dari Kuala Lumpur datang studi banding ke tempat saya. Pas itu beliau tertarik dengan metode sederhana tapi bisa menjadi barang yang luar biasa. Akhirnya saya disuruh ke sana, ngelola di sana aja yuk. Saya tetap nolak, nggak mau. Nah, saya punya prinsip kan lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang lain. Teman-teman, ada hadiah giveaway ya yang mengumpulkan kata-kata mutiaranya Kang Tony.
dari awal sampai akhir. Soalnya ada banyak banget. Lu apalin, lu komen di bawah. Kita kasih berapa? 500.000 rupiah dari saya pribadi. Waduh. Nggak usah. Anda kenapa istri Anda? Saya udah apa? Lu mau udah punya apalannya. Masih banyak ya. Iya. Makanya keluarin aja dulu, nyimak sampai akhir. 500.000 rupiah. Durasi. Ya banyak juga tadi daripada hujan badai di negeri. Daripada hujan batu di negeri lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang lain. Artinya? Ya meskipun babak belur juga saya cinta NKRI gitu, daripada di sana saya sejahtera tapi saya meninggalkan negara tempat kelahiran saya sendiri. Gitu. Diam. Beneran ini dari hati, bahasa saya bukan pujangga, saya bukan. Iya benar. Tapi menariknya gini ya, ternyata niat baik, niat tulusnya Kang Tony saya perhatikan, nggak tahu ya karena mindset saya kan wirausaha ya. Ngelihat kayak tadi kan logika kapitalismenya langsung bergerak bahwa kayak ngapain pemerintah akhirnya nyebarin di setiap wilayah tuh punya alat canggih ini. Mendingan gue main swasta, disupport sama investor, gue bikin akhirnya gue ekspor, atau mungkin lu beli putus sama gue di negara-negara terkait, tapi kok malah nyuruh pemerintah-pemerintah yang ada di daerah tersebut adalah lu buatnya kayak begini, berarti siap untuk dicontek alatnya gitu? Wah iyalah, dari dulu kan selalu mengajak, ayo setiap dari FGD segala macam, nih saya punya gitu. Selama ini kan mohon maaf ya, dari organisasi, asosiasi gitu kan, forum-forum gitu kan, hanya diskusi tuh untuk ke pemerintah, tapi hanya diskusi, tidak ada tindak lanjut. Nih saya kasih solusi, balik lagi terus, nih saya kasih solusi, diterapkan di beberapa daerah, dukung dengan regulasi, insya Allah sampah terkelola. Kalau misalkan ini, nanti ini mikroplastik, ya tolong dong. Dia ini apa nih solusinya gitu ya? Solusinya gimana? Oh ini nanti pecah, sudah terbukti udah beberapa tahun nggak pecah. Oh ini nanti akan mengganggu, ya tolong jangan merasa terganggu. Kami datang untuk membantu, bukan untuk mengganggu. Apa tuh? Oh vendor-vendor terkait. Ya nih, misalkan si pasir sama semen. Kita justru ingin bekerja sama dengan yang perusahaan paving block yang pasir semen. Kerjasamanya gimana kan? Jadi konversikan kayak di tempat saya kan paving block pasir tetap saya beli, saya pasang di area bank sampah. Nah dikonversikan dengan ini, buat hiasannya ada motif-motifnya kan. Oh justru itu. Iya, kerjasama, nggak ingin menyaingi, kita nggak mau bersaing, ingin bersanding. Wih, nemu lagi tuh kata-kata baru. Ini sampai habis gopek nih kalau buat ngerangkum nih. Ini serius gue, ya kan? Emang Indonesia Power doang punya budget CSR. Gue juga punya. Iya tapi maksud gue di Lebur nggak bisa kolaborasinya, jangan hiasan doang. Ya maaf kata nih kan rezeki udah diatur nih. Maksudnya juga pihak-pihak terkait juga yang mainin paving block yang pada umumnya nih semen sama pasir juga kenapa harus terganggu, kan ini alternatif baru. Iya. Ya buat orang pilih yang ke pasir sama semen kan juga nggak apa-apa juga yang, kan. Yang pengusaha paving block dari pasir nggak merasa terganggu. Ya saya mah jangan sampai terganggu gitu, karena saya datang untuk membantu bukan untuk mengganggu gitu. Bukan ada ancaman atau dari kompetitor, enggak. Belum ada. Jangan sampai ada, bukan belum ada, enggak ada sampai saat ini. Jadi saya ingin mengajak kerjasama gitu kan. Mereka ya udah dengan usahanya paving block itu silakan produksi terus. Nah saya nih ingin mengajak kolaborasi, saya ingin menyelesaikan sampah dengan paving block, yuk kita konversikan, kita kerjasama gitu. Limbahnya paving block yang pasir sama semen itu bentuknya apa? Limbahnya? Bahan baku atau apanya? Iya pokoknya kan pasti ada limbah tuh. Limbah. Kan umumnya tempat produksi pasti ada limbah kan. Nah itu bentuknya bisa diolah kembali nggak? Maksudnya kan saya lagi nyari cocok loginya aja sih, siapa tahu bisa dikolaborasikan. Limbah lu sini gue olah deh kan, jadi cakep dua-duanya industrinya dan ekonomi jadi berputar lebih masif lagi. Nggak ada limbah. Oh dia nggak ada limbahnya? Nggak ada. Ya, kalau ada kan semen pasir ya dicampurin lagi sisanya. Kayak ini aja kan kalau dipres suka ada yang keluar tuh lelehannya, bisa dicampur lagi. Atau di produksi dia kan pasti ada yang minum air mineral. Itu maksud saya, nggak harus dari tempat produksiannya, nggak harus yang langsung kerucut pada paving block ya, iya kan? Ya. Itu maksud saya. Jadi Anda pun juga nggak bayar iuran sampah misalnya. Bisa kalau si pabriknya gitu, ya kan pabrik paving blocknya kan, nggak jadi keteter sampahnya. Kolaborasi, akhirnya kan jadi saling menguntungkan sama-sama kan? Nah, bisa seperti itu kan. Saya nggak merasa menyaingi, nggak. Berapa alatnya harganya? Siapa tahu biar investor tahu. Yang tadi kan mau di-upgrade tuh untuk 1.000 pieces per hari. Naikinnya berapa sih bikinnya? Ya makanya kemarin saya jawab juga kan, saya tuh harus bentuk tim dulu biar tahu nih gitu. Oke. Coba bentar, maaf dipotong. Mesinnya sekarang boleh fotonya nggak?
Kayak apa sih mesin sekarang? Nah Nah ini ini tungku ya. tungku Ini yang 2021 ke atas. 2022 2022. awal. Oh awal-awal dia Awal ngadon 2022. sendiri, pakai dodol, pakai tangan. Itu 2017 sampai 2021 itu pakai tangan dodol. Nah, gitu. yang 2021 ke atas, Nah, ini. yang baru yang ini. Ini. Bedanya apa? Oh itu loyang ya. Ya ini pakai mixer. Ngaduknya nggak pakai manual, jadi pakai mixer. Bikin? Ya, cetrekin, dia bikin Bikin sendiri. Keren. Keren. Bikin sendiri. Terus ada penyaring asap gitu kan, itu udah uji emisi juga. Udah lolos yang keluarnya udah. Modal berapa waktu itu pas berjuang sendiri? Kurang lebih berapa sih mah dulu itu? Kurang nggak lebih dari 50 juta ya. Terus kalau yang mau di-upgrade dari 1000 pieces kayak apa gambaran idenya? Nah itu justru kita hayu bareng-bareng dari tim akademisi, misalkan dari ini gitu kan, gimana nih hayu kita hitung bareng-bareng gitu. Karena saya bukan pengusaha, saya hanya praktisi bukan akademisi gitu. Ini supaya di-upgrade seperti ini 2 meter, supaya lebih dari itu digimanain gitu. Yuk, makanya saya minta saya bentuk tim dulu, bukan tim untuk ngelolanya, tim untuk upgrade-nya. Kan Berarti bisa dari universitas misalkan, dari universitas misalkan dari teknologinya, oh saya nih dari elektronya harusnya diginiin nih, oh saya dari listriknya bisa biar nggak nggak boros diginiin nih, oh penyaring asapnya berarti dari biologi, ini harus seperti ini. Nah bentuk tim itu supaya nanti hasilnya sempurna. Coba yuk komen di bawah. Komen pada gitu. kumpul semua nih. Pakar-pakar hebat Indonesia, anak bangsa yang cinta sama NKRI. Komen di bawah, kita kumpul nanti siapa tahu kalian bisa berembuk. Nah, kita mah lempar aja, ya kan, menginisiasikan aja, kumpul di bawah, tinggal kita sortir aja teman-teman. Atau DM beliau, atau ya apa sih, komen apa segala macamnya gitu ya. Nah, gitu. Tinggal kita ngumpul di bawah, nanti akan tersaring kok dengan sendirinya insya Allah ya. Iya gitu. Berarti kalau 1000 meter, 1000 pieces berapa meter? 1000 pieces kalau Dibagi 50 berapa? Kan 50 pieces kan 2 meter. 2 meter. 1000 bagi 50 berapa? 200. Kok bagi 25? Kan per meternya 25 piece. Oh 25, sorry kirain 20 piece. 25 berarti 25 piece. 40 berarti jadinya. 1000 dibagi 25 berarti 40 meter jadinya. 40 meter. 40 meter. Itu masih jauh dari ini ya. Tapi kan kalau ini setelah keluar dari cetakan nih, keunggulannya nih Paping Blok plastik ini, begitu keluar dari cetakan itu bisa langsung dipakai, bisa langsung diaplikasikan. Kalau pasir kan menunggu 2 bulan 3 bulan, keluar cetakan nunggu kering dulu kan. Oh emang gitu? Iya. Makanya kalau yang pasir itu kan perlu lahan yang luas karena untuk pengeringan. Oh tahu, saya pernah masuk ke pabrik genteng juga mirip-mirip ya. Nah, kan harus di itu dia juga. Gede banget, luas banget tuh. Terbuka lagi tempatnya. Itu buat ngeringin ya? Iya, buat ngeringin. Oh iya. Nggak bisa yang pasir itu misalkan begitu jerak masuk ke mesin press, keluar dari sana langsung dipasang di jalan, nggak bisa. Harus nunggu kering dulu sebulan sampai 2 bulan lah kalau cuaca bagus. Kalau enggak mah itu. Kalau ini Paping Blok begitu direndam di air gitu kan, udah dingin, buka dipasang. Buka pasang udah langsung. Oh itu maksud saya tadi, nemu juga nih akhirnya jawabannya. Lebih mahal sedikit tapi value-nya tinggi banget ya. Jadi gitu. Isu tentang cash flow buat dari perusahaan itu sendiri ya. Karena kan nunggu 2 bulan 3 bulan dijemur kan maksudnya kan. Iya. Ya kayak pabrik genteng tuh saya lihat tuh. Genteng dibakar, dijemur juga kan. Iya, itu dijemur itu 2 sampai 3 bulan tuh baru bisa dijual di pasaran. Ini langsung banget. Ini bisa langsung. Kelar tempel gitu, kirim ke rumah, ke kantor gitu. Iya. Wow, bisa langsung. Saya aja waktu itu, waduh kekurangan stok nih buat dipasang gitu kan, wah bikin aja langsung, udah keluar cetakan pasangin, cetakan pasangin, udah langsung, nggak perlu nunggu berbulan-bulan untuk kering, nggak. Tapi mindsetnya kayak terlalu enteng jadi kayak takut hancur gitu loh, karena beda banget loh. Kalau boleh jujur ya, tapi bagus kan, inovasi kan biasanya lebih mempermudah kan. Kayak handphone, mungkin zaman dulu komputer kemana-mana dibawa gitu kan. Sekarang udah tinggal handphone ya, semakin ringan, semakin simpel, teknologi semakin maju. Ini beda banget loh. Ini 1 banding berapa ya beratnya? Udah dicek belum? Wah, lebih berat lah. Ini kan 2 kilo, yang heksagon nih, yang heksagon kan itu 6 sampai 8 kilo. Ini 2 kilo barang jadinya. Oh, beda 3 kali lipat ya. Iya. 3 sampai 4 kali lipat guys. Lebih ringan tapi lebih kuat. Kenaikannya selisihnya 400%. Efisiensi juga dan seterusnya. Tenaga ya. Iya. Wah keren. Kalau misalkan sekali angkut juga misalkan 50.000 piece misalkan, itu nggak bakalan bikin truk gitu kan.
Iya betul. Itu kan bahan bakar lagi ujung-ujungnya. Efisiensi kan. Iya. Jadinya kan kalau truk lebih berat kan pasti itu. Tapi bukan menyudutkan. Anda Paping maksudnya Blok, lagi mau bukan. nyerang ke Enggak lah. dump Iya. truck itu atau Enggak. pengusaha itu? Enggak. Banyak nyerang ya tadi Pavling Blok Enggak. diserang, truk Wah, diserang. ini provokator. Hai. Enggak, saya justru ingin bekerja sama dengan semua pihak. Ya kan harus kerja sama pentahelik tuh. Oh, Harus. ya, itu salah satu visi misi Bang Menteri Teguh Rifki juga tuh. Nah, harus. Secara semua stakeholder yang Nah. dilibatkan gitu. Ya. Makanya kan Udah ekonomi nggak tahu kreatif. saya ngomong itu. Ini aja. Pentalik juga betul programnya Bang Menteri top itu. Oh, Anda nyontek juga ternyata ya dari beliau kali ya. Oh, nggak tahu, Oh, iya, siap. baru tahu. Hei. Keren. Jadi efisiensi juga tuh. Berarti akan mengurangi karyawan juga ya. Mengurangi karyawan. Kan jadi nggak berat. Cukup satu doang. Oh, Jadi orang kerja jadi susah juga ya. enggak lah. Oh, enggak Ya ya. tetap aja itu mah produksi yang Paping Blok. Iya Ini siap. mah dari sini justru akan menciptakan Keren. lapangan pekerjaan. Keren. Bagus deh ini. Saya tes pinggir jurang tapi ternyata benar-benar objektif, tujuan hanya membantu ekonomi berputar di seluruh Indonesia ya. Ini baru contoh UMKM atau UKM yang top menurut saya. Kang Tony. Kenapa? Menurut saya karena melek wawasan. Saya nggak tahu ya. Anda referensinya tuh dari mana ya? YouTube kah? Digital kah? Dari alam. Tiba-tiba? Berangkat dari perhatian, berangkat dari keprihatinan terhadap lingkungan. Iya. Tapi ngecek pasti kan lingkungan kotor apa tidaknya kan dari digital apa segala macam kan. Nggak alergi dan ngerti gaptek sama digital nggak? Gaptek sih. Tapi bisa Kalau tahu ini misalkan informasi. saya ini juga ke istri aja, "Ma, ini ada link kayak gini, buka dong," gitu kan. Oh. Gaptek saya. Tapi disupport sama istri yang Full. Supportnya full. Full keren. banget. Gue curiga kayak dulu pernah ngelakuin salah apa ya? Kayaknya total banget ya muji-muji istrinya. Enggak. Saya mah saling mengisi ya. Asik saling mengisi. Bak mandi kali ya saling mengisi. Iya, saya dari STM, nggak tahu tentang manajemen, Iya. tapi dia kuliah di manajemen, ya saling mengisi akhirnya kan. Keren. Iya, saling mengisi. Ya memang suami istri harus saling mengisi. Kalau nggak saling mengisi? Ya nggak tahu ya. Keren. Ini support system yang baik teman-teman semua. Mau nggak saya ajak teman-teman semua untuk mendapatkan support system yang luar biasa dari segi gimana caranya optimasi bisnis kita. Sekarang udah eranya digital. Saya punya teman namanya Agus Leo Halim, Renat Fuad, ya terutama sama saya sendiri teman-teman semua. Ini teknologi zaman sekarang tuh banyak sekali. Apalagi Agus Leo juga ngerti tentang produk digital, ngerti tentang AI dan seterusnya. Kabar gembiranya buat pelaku usaha. Nah ini saya mengundang juga, kita ajak aja kali ya ke Bogor, ada waktu nggak? Waduh. Iya belajar, atau temennya atau anaknya atau sepupunya untuk mulai tentang AI, kita pelajari betul gimana caranya. Nah, top tuh. Jadi namanya Kasih Solusi Business Club, ini punya program keren banget namanya AI Content Creator Bootcamp 2025. Ini 2 hari 1 malam ya, bareng gue, ada Renat, ada Agus Leo Halim, foundernya link.id atau lynk.id tahu ya. Produk digital produk, afiliator dan seterusnya, yang marketplace-nya yang lagi di mana-mana linknya itu ya. Nah, lo bakal belajar gimana caranya bikin konten yang FYP apa segala macamnya, naikin pendapatan usaha lo dan seterusnya. Ini acaranya di Bogor. Nah, detailnya ada di bawah. Tanggalnya semua lengkap ada di bawah. Kita buka sosial medianya. Wow, harusnya udah banyak nih followers ini, 6.700 di Instagram, di TikTok. TikToknya mana? Postingnya kemarin viral tuh di TikTok apa di IG sih, Di Kang? TikTok ini yang di TikTok ya. Mana akunnya? Nah, Ya. barangkali ada yang mau silaturahmi untuk Kalau ngobrol-ngobrol. Kalau sekarang Tony Paping Blok Banbar ya. Keren. Kalau dulu kan Tony Banbar. Banbar apa sih? Bandung Barat. Bandung Barat. Jangan kalah sama Indra Bekti. Indra Bekti kan namanya bukan Indra Bekti karena dia dari Bekasi Timur. Jadi Indra Bekti vokalis Raja. Kenapa Ian Kasela? Dalam nama bukan Ian Kasela. Tapi? Karena dia dari Kalimantan Selatan, jadi Ian Kasela. Oh Jangan iya. kalah dong Tony Banbar. Tony Banbar. Bandung Barat. Bandung Barat. Mantap. Gua kata Bekasi Kobek ya, Kobek. Ya Bekti berarti. Iya. Keren nih, mantap nih. Kayak gue curiga nih 2029 kayaknya ada visi misi nih. Enggak. Kok bawa Bandung Barat? Anda kayak minta dukungan dapil banget sih. Ada orang yang saya cintai di Bandung Barat. Siapa? Dia. Boy. Kan saya asli dari Bogor. Oh. Saya pendatang ke Bandung Barat tuh pendatang. Oh. Asli saya kakek, nenek, ibu, ayah, uak, bibi, emang. Wah, Nggak usah di absen banyak Iya, banget. Itu dari Bogor semuanya. Oh, akhirnya mengejar cinta. Iya, saya cinta sejati. sama bidadari surga. Saya harus cinta dengan lingkungannya juga. Wih. Gitu. Jadi emang agak mirip-mirip ya antara mengejar cinta sama numpang hidup ya. Nggak beda, numpang hidup beda.
Ketawa bini lo. Justru Ya harusnya kan hidup lo bawa ke gampang Bogor, sih. Kang. Ngapain lo jadi numpang di keluarganya dia di Bandung Barat? Laki itu harus bawa. Kayak gue, bini gue dari Solo, gue bawa tinggal di Jakarta. Bekasi masuknya lagi. Gitu dong. Nggak bisa ngejawab lah. Udah dibawa numpang udah nggak bisa jawab ya. Ada di sini teman-teman semua. Tony Puffing Block, keren ya personal brandingnya Puffing Block. Ciri khas banget ya. Minum deh, nggak bisa jawab kan? Minum Cleo deh, insya Allah terang lagi deh pikirannya. Tuh kan, wes keren. Pak Hermanto Tanoko support dong. Cleo buat warga Bandung Barat. Ada di sini semua nanti detailnya. Ini kemarin sama Ferry Ruandi juga ya dan seterusnya. Kolaborasi open nih kita ya. Ada kontak-kontak nggak? Siapa tahu kita mah langsung aja nggak usah inilah kita kan Ada. pengennya hubungin aja Kang Tony ya. Ya, sekarang juga kan saya setiap akun media sosial itu ada adminnya. Nanti admin yang menghubungi saya. Asik kayak bang. Pakai admin Karena sekarang. saya terlalu pusing ya. Asik. Terlalu pusing ngebalas gini. Wah, aku ini ya udah admin dulu lah yang ngelola, yang memanage gitu. Itu berarti hire assistant. Iya, Gaji bulanan. enggak. Kok bisa? Ini kegiatan sosial, kita dari mana ngegajinya? Saya juga nggak ada yang gaji. Oh dia mau tapi jadi admin. Ya mau, karena jiwa sosialnya mungkin udah tumbuh dari saya. Menteri Sosial 2029 nih. Jauh banget. Lah emang kita kan nggak pernah tahu garis tangan hidup seseorang ya. Amin aja, amin. Iya. Tapi Ada bukan di sini. sebuah tujuan. Politik, lingkungan sampah. Dalam berpolitik saat ini sangat merusak lingkungan sehingga banyak pejabat jadi sampah. Dibacain. Bacain kan? Ya buat oknum Ya, kan? Enggak, ini buat oknum, enggak semuanya loh. Enggak semuanya pejabat. Anda kayak jadi takut jadi benar-benar kucing, jadi meong nih. Tadinya mau Enggak. jadi meong. enggak banyak oknum. Oh, oke. Banyak oknum. Ya, mantap ya. Bisa mengolah dari sampah jadi paving block. Ya, di luaran sana banyak juga oknum pejabat yang mental block akhirnya kelakuannya kayak sampah. Kang Tony, Ya, terima kasih Apa? banyak sudah Sama-sama. hadir. Ada yang mau tambahin buat teman-teman di luaran sana terkait perpaving blockannya, persampahan dan lain sebagainya? Kita iya udah mungkin di ujung. ada pesan-pesan buat cakep. ini, buat seluruh warga Indonesia. Weh, dapil. Dapil, nggak ada hubungan sama itu. Bandung Barat kan? Enggak, saya Oh. juga udah dibujuk sama salah satu partai, istri saya udah dibujuk, saya nggak mau, bukan sebuah tujuan itu. Kenapa Anda jadi bos-bos ke sana? Iya, kan tadi mancing, nggak Partai ada, Pak warna apa? enggak. Oh, karena viral cocok nih buat nyerang pemerintah bukan viral, gitu. enggak bukan viral. Enggak pas. Viral mah baru-baru. Dari dulu juga banyak yang tawarin karena saya orangnya kritis di sana di Bandung Barat itu orang kritis, baik itu ke tingkat desa, ke kecamatan, saya orangnya paling kritis. Ketua RW yang paling berani gitu. Apa Bang Sampah ini bukan partai. Oh, bukan. Sorry. Bang Sampah. Oh, bukan. Oh, Iya. karena paling berani karena ketua RW. Sekarang masih jabat dari ketua RW. Sekarang istri saya yang melanjutkan jadi ketua RW. Itu Anda Dari keinginan masyarakat. Banyak yang ngebujuk, ini bisa dikomen nanti ya. Keinginan masyarakat bukan KKN, bukan. baru gue mau serang langsung klarifikasi. Nah, Iya. perlu panik Kang, santai Enggak, aja, santai. enggak, Ya kalau emang takutnya misalnya nggak ada, dipelintir. kok tiba-tiba suami langsung ngasih ke istri yang maju lagi gitu Enggak, gimana kan sih? takut dipelintir sama netizen nantinya. Oh. Makanya langsung diklarifikasi, ini bukan KKN. Keinginan dari masyarakat kami. Ah. Saya 2 periode, nggak bisa lanjut lagi. Oh, keren. Karena Kan bisa peraturan diakal-akalin sekarang. Permendagri nomor 18 tahun 2018 nggak bisa saya melanjutkan ke 3 periode. Wih. Nah, masyarakat tetap nggak mau saya turun. Wih, sis. Akhirnya istri saya dibujuk pas jadwal nabung sampah. Asik. Nyampe ada yang nangis-nangis. Naik dong. Bener-bener ini bukan didramatisir. Ini masyarakat real di lapangan. Istri saya akhirnya maju. Dan bukan atas kendali saya. Sekarang istri saya mandiri melaksanakan roda pemerintahan di KRW. Asli. Enggak, saya suka intervensi gitu. Nanti harus gini. Enggak, bodo amat. Saya ngurusin sampah, fokus sekarang. Wih. Itu saya yang ngurusin BPJS lah, bansos itu lah yang gitu. Mau BRW bansos bla bla. Silahkan itu. Tapi bisa diselesaikan. Wih. Ibu RW sekarang nih. Ibu RW siapa? Yati. Yati Suryati. Yati Surya. Emang gitu ya. Pengulangan biasanya kalau Iya, Bandung orang ya. Sunda gitu. Iya, Sunda ya. Dede Iya. Surede, ya kan? Yati Suryati. Tony Surtoni enggak. Tony Surtoni. Ya, siap. Sukses selalu buat Ibu RW. Dan salam buat teman-teman partai juga udah nggak ada yang begitu-begitu lah ya. Pokoknya gas terus. Betul-betul. Jangan akhirnya. Saya ingin jadi pengusaha. Tadi katanya nggak pengen jadi pengusaha. Sosial katanya.
Ya social planner lah gitu. Oh ya bisa. Nggak bisa kan? Ya bisa. Social planner gitu. Iya. Enggak sih, Kang Tony nggak bilang nggak mau jadi pengusaha. Nggak Saya mau. bukan pengusaha, tapi saya aktivis sosial. Nah gitu. Tapi pengen jadi Tahu pengusaha. kan ke depan. aktivis kan dulu saya jadi aktivis tahu kan? Apa? Aktif? Ya aktif duit tipis gitu. Aktif doang tapi di tipis ya. Ya tapi sekarang harus aja seorang aktivis itu harus aktif duit berlapis gitu. Wah. Harus gitu. Nggak cuma teriak-teriak doang. Iya jangan teriak-teriak dong. Banyak nih netizen nih ngerangkum kata-kata mutiaranya ya. Ada 500.000 rupiah kalau lengkap, nanti Kang Tony bantu sortir ya. Saya beneran saya transfer tercepat dan tertepat. Jadi nonton video ini. Berkahnya saya diundang ke sini ya. Iya betul. Kita bagi-bagi aja. Ini Siap. pesan-pesan gimana jadi nggak? Jadi. Oh iya benar. Buat warga Indonesia. Ya, buat warga Indonesia tadi dari apa? Dari calon ketua umum partai apa tadi itu? Allahu Akbar. Ya. Bukan. Gimana? Silakan. Nih sekalian tutup nih. Oke, siap. Mau dipegang. Kan ciri khasnya kan paving block kan. Oh iya, siap. Jadi ada apa kata-kata mutiaranya sambil pegang gitu kan cakep tuh. Oke, siap. Mau direkam nggak sama Mamah juga? Oh iya, siap. Nanti minta yang mentahan boleh. Kenapa lu yang ngatur ya? Iya. Enggak, itu ke mamahku. Oh iya, siap. Udah. Iya. Baik, seluruh teman-teman atau warga masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat ya. Saya ingin menitipkan pesan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia bahwa mulai dari sekarang itu mari pilah sampah dari rumah, ubah sampah jadi rupiah yang berkah. Sampah tidak menjijikan tapi menjanjikan, dan sampah bukan sumber masalah, itu sumber rupiah yang berkah. Dengan prinsip lakukan hal yang kecil sebelum mampu melakukan hal yang besar. Yang penting berkarya nyata daripada hanya berkata-kata. Slebel. Kita kasih solusi.